أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail seraya berdoa. Ya Tuhan kami, terimalah amal-amalan kami. Sungguh Engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Apa kabar pemirsa di rumah dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali berjumpa lagi dengan saya tentunya Mutia Rifa dalam acara kesayangan kita Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Pemirsa, pada hari ini kita kehadiran narasumber, insya Allah dengan narasumber kita di samping Mutia sudah ada Ustadz Mangun Pujono LC. Baiknya kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, nampaknya semangat sekali ya pada hari ini menyampaikan tausiah kepada pemirsa tentunya. Nah pemirsa, tentunya kita juga tidak berdua saja. Mutia kehadiran sudah ditemani Umi Majelis Ta'lim yang sudah hadir di studio. Langsung kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Umi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Dari Majelis Taklim Al Musyawarah Kelapa Gading, betul ya Umi ya? Alhamdulillah. Insya Allah pada 1 jam ke depan kita akan membahas suatu tema. Sebelum kita membahas suatu tema, kita saksikan video tayangan berikut. Pemirsa Curahan Kolbu, ibadah merupakan sebuah kata yang amat sering terdengar di kalangan kaum muslimin. Bahkan mungkin bisa kita pastikan tidaklah seorang muslim kecuali pernah mendengarnya. Lebih jauh lagi, ibadah merupakan tujuan diciptakannya seluruh jin dan seluruh manusia. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Zariyat ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan seluruh jin dan seluruh manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Setiap muslim tentu sangat menginginkan ibadah yang dilakukannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak sedikit yang ditolak. Kita mungkin sudah merasa khusyuk dan benar dalam melaksanakannya, tetapi belum tentu diterima. Hanya Allah sajalah yang maha tahu setiap amal ibadah yang diterima. Dan karena itulah sebaiknya kita mengetahui syarat dari ibadah yang diterima oleh Allah. Namun telah tahukah kita bahwa ibadah memiliki syarat agar ibadah tersebut diterima di sisi Allah sebagai amal soleh dan bukan amal yang salah? Apa saja syarat amal ibadah yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu wa taala? Pemirsa Curahan Kolbu, pada kesempatan hari ini Curahan Kolbu akan membahas syarat amal ibadah diterima Allah Subhanahu wa taala. Baik, pemirsa Curahan Kolbu yang dirahmati Allah, sudah kita saksikan video tayangan tadi. Pada hari ini kita akan membahas suatu tema, yaitu syarat amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap muslim dan muslimah pasti ingin ibadahnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah pasti kita akan diterima amal ibadahnya? Nanti kita tanya nih langsung saja kepada narasumber. Bagaimana sih syarat amal ibadah kita diterima oleh Allah? Langsung saja nih, bagaimana nih Pak Ustadz? Sebelumnya Ustadz menjawab, mungkin sapa terlebih dahulu pemirsa yang ada di rumah, silahkan. Pemirsa Curahan Kolbu dimanapun Anda berada, izinkan saya menyapa Anda semua dengan sapaan doa. Mudah-mudahan Anda senantiasa diberikan keselamatan, mudah-mudahan Anda senantiasa mendapatkan rahmat kasih sayang Allah,
dan mudah-mudahan Anda semuanya mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'al huda ila yaumil la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Pemirsa Curahan Kolbu dimanapun Anda berada, senang kembali kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam acara Curahan Kolbu. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan tambahan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Menarik, perlu kita bahas tentang tema yang tadi disampaikan, syarat diterimanya amal ibadah seseorang. Kalau kita tadi mendengar ayat yang dibacakan tadi, kita jadi berpikir, Nabi Ibrahim saja berdoa kepada Allah. Betul. Minta agar supaya amalnya diterima. Ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim khawatir kalau amalnya itu tertolong. Ya, subhanallah. Nabi Ibrahim. Oleh karena itu, marilah pemirsa Curahan Kolbu sama-sama kita belajar bersama dalam kesempatan yang baik ini, mencoba untuk mengupas syurut qabulil amal, syarat-syarat diterima amal. Karena Rasulullah SAW juga pernah menyatakan, banyak orang yang telah melakukan ibadah, akan tetapi dia hanya mendapatkan capek. Kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa ta'ab. Banyak orang yang berdiri melakukan sholat, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari sholatnya, melainkan capek saja, gak dapat pahala. Dan dalam kesempatan yang lain, Rasul pun juga menjelaskan, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atash. Betapa banyak orang yang melakukan puasa, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, melainkan hanya lapar dan dahaga. Na'udzubillah min dzalik. Sudah capek-capek beramal, akan tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari amal ibadah tersebut. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yang juga dikhawatirkan oleh nabi-nabi yang lain. Bahkan Allah memberitakan dalam Al-Quranul Karim bahwa banyak juga orang-orang yang kecapean melakukan ibadah. Dia mengira nanti masuk surga, tapi ternyata terbukti dia bukan penghuni surga, tapi justru dijebloskan ke dalam penjara akhirat, yaitu neraka. Na'udzubillah min dzalik. Tentunya kita khawatir pemirsa, jangan-jangan kita termasuk orang-orang sudah capek-capek beramal, namun kita tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya capek saja. Oleh karena itu, izinkan kita bersama mencoba untuk membahas tema ini dan mudah-mudahan kita diberikan kemudahan. Singkat, padat, jadi oleh-oleh pemirsa yang ada di studio maupun pemirsa Curahan Kolbu dimanapun Anda berada, syurut qabulil amal. Setelah kita mencoba membaca dari ayat-ayat suci Al-Quran, dari hadis-hadis Rasulullah, akhirnya para ulama kemudian merangkum singkatan yang mungkin mudah untuk kita hafal adalah bahwa syarat diterimanya amal 3I. 3I. Ya, 3I. Yang pertama adalah iman. Yang kedua adalah ittiba' bin nabi. Mencontoh mengikuti Rasulullah. Dan yang ketiga pemirsa adalah ikhlas. Suatu amalan ketika tiga-tiganya ini ada pada suatu amal tersebut, insya Allah atas izin Allah Subhanahu wa taala dengan tenang bahwa amal tersebut insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, singkat sekali ya. Namun, apabila satu atau dua dari tiga syarat ini tidak ada, maka dikhawatirkan termasuk orang-orang yang disebutkan Rasul, sudah capek beramal, tapi nggak dapat pahala. Na'udzubillah min dzalik. Ya, sudah ada 3 ya dari Pak Ustadz tadi. Syarat-syarat terkabulnya amal ibadah kita kalau Allah ada 3I. Nanti kita akan bahas lebih dalam ya tentunya ya Pak Ustadz ya mengenai tema kita pada hari ini. Ibu-ibu juga nih di sini dapat bertanya langsung bersama narasumber kita pada hari ini. Jadi ibu-ibu disiapkan dulu ya pertanyaannya bagi pemirsa juga di rumah yang ingin bertanya ya melalui layanan telepon interaktif dapat menghubungi ke nomor 021 630 7303 atau
SMS interaktif ke nomor 0857 81752616. Sesaat lagi kami akan kembali tetap di Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Kembali lagi bersama kami dalam program Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Terima kasih Anda masih setia bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, tema kita pada hari ini yaitu syarat amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagi Anda yang ingin bertanya maupun curhat langsung bersama narasumber, Anda dapat menghubungi ke nomor 0216307303 atau SMS interaktif yang nanti seperti biasa saya akan membacakan di akhir segmen ke nomor 085781752616. Ya, karena tadi Ustadz sudah menjelaskan ya mengenai kesimpulan ya, syarat-syaratnya itu ada 3 I ya. Betul. Tadi ya. Iman, ittiba bin Nabi, dan ikhlas. Nanti kita akan lanjutkan, kita kasih kesempatan terlebih dahulu kepada Umi yang nampaknya sudah ingin bertanya nih ya dari tadi. Silahkan Umi yang ingin bertanya. Ya, makasih. Pak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, Tat, jika berzikir sambil bekerja itu hukumnya bagaimana? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berzikir ya, ketika bekerja ya. Berzikir saat bekerja. Bekerja, Masya Allah. Ya. Pemirsa yang dimuliakan Allah, ulul albab. Ulul albab. Apa ciri-ciri ulul albab? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ila akhiril ayat. Ulul albab, orang-orang yang berakal, yang dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mereka-mereka yang mampu memanfaatkan waktunya untuk berzikir. Bahkan secara detail Allah jelaskan dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk-duduk seperti ini, bahkan dalam keadaan berbaring. Subhanallah. Jadi kita memang dianjurkan untuk berzikir dalam segala kondisi, kecuali di tempat-tempat yang memang tidak diperbolehkan, seperti di ruang toilet. Kita nggak boleh, sampai doa pun kita nggak boleh, menyebut nama Allah pun nggak boleh. Bahkan ketika kita mempunyai barang atau cincin atau apa sejenisnya, kalau di situ ada tulisan-tulisan Allah, kita lepas. Jangan sertakan di dalam ruang toilet. Ya, jadi Islam mengajarkan bagaimana agar waktu demi waktu yang kita punya siang dan malam dalam berbagai kondisi, baik ketika kita berdiri, ketika kita duduk, ketika kita dalam kondisi berbaring atau tidur, tetap kita berupaya untuk berzikir kepada Allah, mengingat Allah, menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, berarti kita dianjurkan terus ya pada tadi kita menyebut nama Allah seperti itu, Ibu ya. Semoga terjawab karena sudah ada pemirsa yang ingin bertanya di rumah. Kita angkat terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu? Halo. Iya, dengan siapa di mana? Ibu Ani di Bintaro. Iya, langsung saja Ibu pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya punya anak laki-laki 5 orang. Suami saya udah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ada sedikit harta. Apakah harta itu harus, anak saya sudah cukup dewasa, di atas 25 tahun ke atas. Apakah harta itu harus dibagi-bagi? Atau tunggu saya sampai diambil Allah biar mereka yang membaginya? Atau dibagi dari sekarang-sekarang gitu. Kalau seandainya dibagi-bagi dari sekarang-sekarang. Kalau seandainya, maaf, kalau saya sehat diberi Allah, nggak apa-apa. Kalau seandainya saya sakit, saya perlu biaya, saya bagi kepada mereka berlima. Uang yang dari mana saya ambil, begitu. Satu lagi Pak Ustadz, saya mau tanya, bolehkah kita sholat membaca cuman kuwolowat sama kafirun itu terus
terus, boleh nggak Pak Ustadz? Itu saja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu di Bintaro sudah bertanya tadi, ada 2 ya pertanyaannya. Itu pertama, dia memiliki 5 anak laki-laki, dan bagaimana cara membagi hartanya ketika dia masih hidup atau ketika dia mati, dan bagaimana pembagiannya? Pemirsa yang dimuliakan Allah, terutama Ibunda yang tadi bertanya, ya di dalam Islam itu diatur dengan detail ya. Betul. Ketika terjadi kematian, ya setelah dilaksanakan hak-hak dia, setelah dimandikan, dikafani, disolatkan, dan kemudian dikubur, jangan lupa untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang lain. Ya, setelah hutang-hutangnya, jika ada hutang, diselesaikan. Betul. Ya, jangan sampai kemudian hutang itu nanti menjadi pemberat. Iya. Sang mayit itu di akhirat. Setelah selesai, kalau ada wasiat, segera diselesaikan wasiatnya. Harta peninggalan mayit, tadi Ibunda menyampaikan 5 anak laki-laki semua. Betul. Ya, ini sangat mudah sekali untuk pembagian waris. Ketika yang meninggal itu ada 6 orang, ya istri tercinta, kemudian 5 anak laki-laki, ini sangat mudah sekali. Ya. Berapa bagian dari istri? 8. 1/8, karena ada anak. Kalau tidak punya anak, istri berhak untuk mendapatkan berapa? 3. Ayo. 1/6 ya. Berapa? 1/6. Istri loh. Iya. Ya. 1/4. Separuhnya berapa? Ya. Jadi setelah itu dibagikan, kemudian anak laki-laki itu menjadi asobah. Asobah, iya sisanya. Asobah itu sisa. Ya, setelah hak istri diambil, maka sisa keseluruhan harta itu menjadi hak ke-5 anak dan dibagi secara rata, sama. Ya, sangat mudah sekali. Soal apakah diserahkannya itu langsung atau di kemudian hari, ini teknis. Tapi ketentuan ya pembagian waris itu perlu segera dilakukan agar nanti di kemudian hari tidak terjadi percekcokan, pertentangan antara anak-anaknya. Betul. Sudah ditentukan bagian-bagiannya, soal apakah itu langsung diberikan ke anaknya atau karena mengingat anak-anaknya pada saat meninggal sang ayah itu belum dewasa, tetap diamankan. Ya, diamankan dan dikembangkan ya sampai kemudian setelah dia dewasa dan mampu untuk mengelola uangnya itu, silahkan itu diserahkan. Jadi persoalannya adalah teknis penyerahan, tetapi secara pembagian tetap harus dilakukan secara benar. Itu yang pertama. Ya, itu yang kedua tadi sholat ya mungkin karena keterbatasan usia, karena keterbatasan hafalan, sehingga yang menjadi ikhlas, surat andalan. Al-Ikhlas sama Al-Kafirun tadi. Al-Ikhlas sama Al-Kafirun. Biasanya Al-Kafirun dulu baru Al-Ikhlas. Iya, secara hukum sah. Ya, karena yang wajib dibaca di dalam sholat adalah surat Al-Fatihah. Itu yang wajib. Sementara surat-surat yang lain itu mempunyai ketentuan hukum sunnah. Tapi alangkah baiknya kalau memang dibaca. Ya kan, karena Rasul juga membaca terus. Baik. Ya, adapun untuk membaca setelah Al-Fatihah, surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas ya, terus menerus tetap sah dan diterima. Ya, persoalannya adalah apakah kita tidak mau meningkat hafalan kita? Apakah kita sudah merasa cukup dengan 2 surat tersebut? Sementara orang yang mempunyai hafalan 1, 2, dan 3 tentunya nggak sama. Betul. Ya, maka secara hukum sah, akan tetapi disarankan untuk mencoba menghafal surat-surat yang lain. Iya, karena memang kita kan hidup itu belajar sampai kita di liang lahat, betul kan ya Pak Ustadz ya? Betul, nah, jangan itu juga, karena jangan rendah hati juga, karena kita sudah tua mungkin tidak berani untuk belajar lebih banyak. Kadang-kadang mohon maaf, kadang-kadang orang beralasan, saya kan sudah tua, saya kan sudah usia, rambut ini sudah penuh dengan uban. Itu seolah-olah menjadi alasan agar dia tidak mau belajar, itu keliru. Di dalam Islam itu diajarkan kita menuntut ilmu itu dari ayunan sampai liang lahat. Artinya selama masih ada nyawa di kandung badan, kewajiban menuntut ilmu tetap ada. Dan tetap optimis. Ya, kalau Allah berkehendak, walaupun usia sudah tua,
insya Allah kalau Allah berkehendak tidak ada yang mustahil. Oke, seperti itu semoga terjawab ya Ibu di Bintara tadi. Nah, sudah ada pemirsa yang ingin bertanya kembali. Halo, assalamualaikum. Oke, terputus. Kita kembali kepada tema nih Pak Ustadz ya. Tadi kan ada 3 I ya tadi. Nah, kalau misalnya keseluruhan zaman sekarang itu fenomena ibadah itu kita share di misalnya di menjadi PM BBM ataupun sebagainya di status FB itu ria kah atau seperti apa itu Pak Ustadz? Ada kaitannya dengan satu di antara 3 syarat tadi ya. Ya, jadi secara detail perlu kita jelaskan pemirsa supaya kita lebih paham lagi tentang 3 I ini. I yang pertama adalah harus ada iman. Kenapa? Karena Allah memberitakan dalam Al-Quran bahwa amal orang-orang yang tidak beriman itu diumpamakan oleh Allah seperti fata morgana. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'atin. Ya, perumpamaan orang-orang yang tidak beriman itu amal mereka itu seperti fata morgana yang dikira orang yang haus di situ air, tapi setelah dia bersusah payah mendatangi tempat di mana tadi dia melihat di situ ada air, ternyata tak dijumpai setetes air pun. Tertipu. Dia mengira amal yang diterima, tapi ternyata tidak diterima oleh Allah. Amalnya hanya bermanfaat di dunia, tapi tidak sampai di akhirat. Ini yang kita takutkan. Maka bersyukur kita mendapatkan nikmat iman. Ya, seperti itu ya. Kita akan lanjutkan kembali. Mohon maaf kita potong karena sudah ada pemirsa yang ingin bertanya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana Bapak? Ini hamba Allah dari Tangerang. Iya, mohon maaf Bapak volumenya mungkin dikecilkan. Silakan Bapak pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat menuntut ilmu ya. Iya. Iya Pak Ustaz, saya nanya. Silakan. Karena kalau kita ngebangun rumah atau harus nyari waktu, apakah tidak? Apa nyari hari maksudnya gitu? Oke. Kalau ngebangun rumah ya Bapak ya? Bulan gitu. Ya. Itu saja. Jam gitu. Oke, sudah tertangkap pertanyaannya. Itu saja Bapak pertanyaannya? Ya, itu aja Pak Ustaz. Oke, terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang ya. Alhamdulillah kalau ya. mempunyai kesempatan, kemampuan bangun rumah. Betul. Karena banyak orang-orang yang jadi kontraktor. Ya, tiap tahun berpindah-pindah dari rumah ke rumah. Maka ini nikmat yang harus disyukuri ketika diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa membangun rumah. Cuma persoalannya tadi yang ditanyakan adalah bagaimana dengan memilih-milih hari itu ya. Iya. Memilih-milih hari ya mungkin karena ada keyakinan-keyakinan tertentu sehingga tidak sedikit orang yang kemudian memilih-milih hari. Ya, sampai-sampai ada orang mengatakan aku nggak berani kalau membangun rumah di hari A ya atau di hari B. Ya, mohon maaf. Di dalam Islam ya Allah Subhanahu wa taala memberikan kebebasan kepada kita. Semua hari itu baik. Tidak ada hari yang tidak baik. Ya, di antara hari yang baik itu semuanya Sayyidul Ayyam, penghulunya hari adalah hari Jumat. Tapi bukan berarti kemudian kalau kita bangun rumah di hari Jumat kemudian ada keistimewaan yang lebih. Tentu tidak, kecuali kalau ada informasi dari Rasulullah yang menjelaskan, oh kalau bangun rumah dari Jumat kita ikuti. Tapi selama itu tidak ada berita, tidak ada informasi dari Rasulullah tentang hal itu, maka kita memahami semua hari itu baik, semua hari itu bagus untuk kita memulai membangun rumah. Cuma kadang-kadang orang itu mencari momen-momen tertentu. Di saat mungkin kebanyakan orang sekitar saudara lagi banyak uangnya, itu momen yang tepat. Karena biasanya gotong royong. Pinjam sana, pinjam sini, nanti gantian. Itu nggak masalah, itu kan teknis saja ya. Semoga dapat dipahami ya Bapak ya pertanyaannya. Tadi sudah dijawab oleh Ustadz. Nah, sudah ada pemirsa yang ingin bertanya kembali. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haryanto nih dari Kebun Jeruk. Alhamdulillah. Langsung saja Bapak pertanyaannya. Ini pertanyaannya begini, saya kan punya warisan dari mbak saya. Mbak saya ngasih ke ibu saya. Ibu saya kan udah meninggal nih sekarang.
Betul. Nah, saya keluarganya ada 8. Laki-lakinya 1, perempuannya 7. Cara bagi warisnya gimana Pak Ustaz? Oh gitu. Apakah itu warisan, apa itu hadiah, apa itu hibah? Baik. Terus yang tadi sekarang kan bagi warisannya gimana? Pakai cara Islam atau pakai cara hukum perdata? Baik. Terima kasih Pak Ustaz atas jawaban Pak Ustaz. Terima kasih. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pak Haryanto tadi Kebun Jeruk pertanyaannya. Ya, Masya jadi Allah. sang nenek meninggal. Betul. Kemudian anaknya itu ibunya ya. Iya. Ya meninggal juga ya. Iya. Tentunya kan jika cuma satu ya yang ditinggalkan, nanti ada pembagian waris ditentukan secara detail. Yang kita bahas tadi kita bahas ini adalah ini anak-anak dari ibunda ini. Betul. Ya ada 8. 8. Satu laki-laki, berarti 7 perempuan. Maka sangat mudah sekali pembagiannya. Menurut hukum Islam ditentukan bahwa hak perempuan itu separuh dari laki-laki. 2:1 ya, ya, betul 2:1. Kalau laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. 1. Berarti kalau anaknya 8, laki-lakinya cuma 1, itu nanti kemudian bisa dijadikan berapa itu? 2 tambah 7. Berapa jadinya? 9. Jadikan 9. Jadikan 9, ya kan? Jadi mudah. Nanti yang 2 untuk laki-laki, sisanya ada tuh 7 itu untuk anak perempuan semuanya. Beres, aman dan terhindar dari ancaman Allah. Siapapun yang berani untuk melanggar ketentuan-ketentuan Allah dijelaskan dalam Al-Quran. Ketika membicarakan tentang pembagian hukum waris, kemudian tidak menentukan hukum waris, tidak membagi hukum waris itu sesuai dengan ketentuan Allah, diancam oleh Allah. Dosa besar. Ya, jadi pilih mana? Kita membagi dengan hukum positif atau dengan hukum Islam? Hukum Islam. Hukum Islam. Ya. Lebih menenangkan, ya, lebih selamat dan terhindarkan dari ancaman Allah. Ya. Mudah-mudahan diberikan kerukunan. Betul, kerukunan, tidak kelancaran ya. saling berantem ya, gara-gara Insya Allah. peninggalan sang mayit. Iya, semoga terjawab ya Bapak tadi. Pak Haryanto di Kebun Jeruk, terima kasih pertanyaannya. Kembali lagi nih kepada tema tadi. Sudah menjelaskan mengenai maksudnya yang pertama itu adalah Betul. iman ya. Ya, Yang kedua, baru I yang pertama kita gambarkan ya, yaitu iman. Ini penentu. Sebagai penguat ya, Rasul pernah menyampaikan kaitannya dengan bulan Ramadan ya. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapapun yang sholat, berdiri untuk sholat malam ya dengan iman. Perhatikan, imanan dengan landasan iman. Wahtisaban dan ihtisab, ikhlas karena Allah. Dijamin oleh Rasulullah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dosa-dosanya yang sudah lewat itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Jangan lupa iman. Man shoma imanan ya. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Begitu pula ketika Rasul berbicara tentang puasa, kalau dilandasi dengan iman, dengan ikhlas karena Allah, insya Allah dosa-dosa lalunya itu akan dihabiskan oleh Allah, dihapus oleh Allah. Baik. Ya, yang kedua tadi ittiba bin Nabi. Ya. Dalam beribadah itu jangan kita membuat aturan sendiri. Karena ibadah yang mahdoh, yang sudah ditentukan tata caranya itu sudah dijelaskan secara lengkap, komplit. Kapan waktunya, bagaimana caranya, berapa bilangannya. Kita tinggal mengikuti Rasulullah. Copy paste saja ya. Kita lihat bagaimana Rasul sholat, kita ikuti. Bagaimana Rasul melaksanakan ibadah umroh, kita ikuti. Bagaimana Rasul melaksanakan ibadah puasa, kita ikuti. Ya, semakin persis ibadah yang kita lakukan seperti Rasul, maka ibadah kita semakin berkualitas. Itulah fungsinya syahadat Rasul. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Apa fungsinya? Rasul dijadikan sebagai Rasul, yaitu dijadikan sebagai idola dalam beribadah. Shallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Itu pesan Rasul. Khudhu anni manasikakum. Ambil dariku manasik haji. Baik. Nah, namun bagaimana hukumnya jika orang yang beribadah tadi memikirkan pahalanya gitu? Ya, pemirsa yang dimuliakan Allah. Orang yang melakukan ibadah, kemudian mengharapkan
pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia ikhlas karena Allah, saya yakin tidak jadi masalah. Ya, karena memang Allah menjanjikan setiap kebaikan itu akan diberikan balasan pahala. Betul. Ya, sehingga tidak menyalahi aturan. Yang keliru itu ketika dia melakukan ibadah mengharapkan pahala Allah tapi kemudian disertai dengan pamer, ria, sum'ah, ya, dan sejenisnya. Itu yang akan merusak amal ibadahnya. Maka yang ketiga, pemirsa Curahan Kolbu dimanapun Anda berada, agar amal ibadah itu diterima oleh Allah adalah ketiga adalah ikhlas. Ikhlas ini penentu amal, luar biasa. Sebanyak apapun amal seseorang, sebagus apapun amal seseorang, jika dilakukan dengan tanpa adanya landasan keikhlasan, maka Allah tidak berkepentingan dengan amal itu. Allah sekali-kali tidak mau disekutukan. Ya, Allah hanya mau menerima ketika amalan itu hanya tertuju kepada Allah saja. Yang kita kenal dengan lillahi ta'ala. Baik. Semoga kita dapat mengamalkan 3 I tersebut ya Ustaz ya, dan kita dapat mengamalkan ibadah kita serta direstui Allah Subhanahu wa taala dapat diterima, oke? Dan bagi pemirsa yang ingin bertanya melalui SMS interaktif, Anda dapat mengirimkan SMS ke nomor 0857 81752616. Terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung dalam layanan telepon interaktif, dan terima kasih juga Umi yang tadi bertanya ya oleh Pak Ustadz langsung. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Pemirsa yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama kami dalam program Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Terima kasih Anda masih setia bersama kami pada kesempatan kali ini, itu segmen akhir, di mana seperti biasa Pak Ustadz akan menyampaikan kepada kesimpulan sekaligus doa penutup, dan saya akan membacakan SMS dari pemirsa yang sudah masuk pada kesempatan kali ini. Saya akan bacakan ya Pak Ustadz ya. Assalamualaikum, saya ingin bertanya nih, kenapa sih orang yang rajin beribadah tapi rezekinya begitu-begitu aja, sedangkan orang yang ahli maksiat hidupnya selalu dengan kemewahan? Itu bagaimana Pak Ustadz? Baik, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ujian keimanan. Ya, banyak orang yang sudah rajin ibadah, tapi hidupnya masih pas-pasan. Malah justru orang yang nggak kenal sholat, nggak kenal masjid, nggak kenal ibadah, hartanya melimpah ruah. Ketahuilah, jangan sampai kita tertipu. Ya, walaupun hartanya melimpah, walaupun hartanya banyak, tetapi kalau dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bukan nikmat, tapi istidraj. Allah ngasih bukan karena Allah cinta, Allah kasih karena supaya nanti berat siksanya di akhirat. Sementara orang-orang yang sudah rajin beribadah, sholatnya tepat waktu, ya amal-amal kebaikannya banyak, tapi ternyata hidupnya masih dalam kondisi sulit. Ini adalah ujian keimanan. Iya, semoga kita dapat mengartikan sebuah ujian itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustadz, sudah terasa kita pada ujung acara ya. Baik. Banyak sekali SMS yang masuk pada kesempatan kali ini, namun mohon maaf pemirsa tidak dapat dibacakan satu persatu. Terima kasih bagi Anda yang sudah mengirimkan SMS. Silakan Pak Ustadz. Baik. Pemirsa Curahan Kolbu dimanapun Anda berada, masih terngiang-ngiang di telinga saya ayat yang tadi dibacakan. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Tuhan kami, taqabbal minna, terimalah amal ibadah dari kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Nabi Ibrahim berdoa karena khawatir kalau ibadah yang dilakukannya itu tidak masuk dalam nominasi diterima. Maka sewajarnya lah kalau kita mengevaluasi diri, selama ini ibadah-ibadah yang kita lakukan sudahkah memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulullah, yang kemudian kalau kita ringkas tadi, kita singkat menjadi 3 I. Mari, iman,
ittiba bin Nabi, dan ikhlas. Mudah-mudahan dengan 3 ini, apapun amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, marilah sama-sama kita memohon kepada Allah. Mohon kiranya Allah menerima segala amal ibadah kita. Mohon kiranya Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Dan semoga Allah berikan kemudahan dan keringanan untuk meningkatkan amal soleh kita sebagai bekal terbaik kita kelak setelah kematian kita. Amin. Ya Allah. Rabbana dolamna anfusana wa illam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fi wa da'watan yustajabu laha. Wa na'udzu bika ya Allah min ilmin la yanfa'u min qalbin la yakhsha wa min rizqin ghairi halal wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa, jika ada kebenaran itu semata-mata dari Allah, dan jika ada kekeliruan, kekurangan, kekhilafan, itu semata-mata dari syaitan dan dari al-fakir yang sangat terbatas ilmunya. Mohon dimaafkan. Mari kita tutup kaji kita dengan doa kafaratul majlis dengan harapan mudah-mudahan dosa-dosa kecil kita walaupun sebanyak buih di lautan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas waktu dan ilmunya. Terima kasih juga Umi Majelis Taklim dari Majelis dari Mual Musyawarah Kelapa Gading. Terima kasih ya ibu-ibu, semangat ya sampai pada hari ini. Terima kasih juga pemirsa yang sudah menyaksikan Curahan Kalbu dari awal sampai akhir. Semoga tayangan ini dapat menginspirasi Anda pemirsa tentunya untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah. Saya Mutia Rifa, Ustadz Mangun Pujono Elsi Berstakur yang bertugas pamit undur diri. Tetap saksikan Curahan Kalbu dari hari Senin sampai Jumat di jam yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.